Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Aris dan teman-teman. Saya, Angelika Yohan dari 11A nomor absen 4 akan membagikan informasi mengenai perjamuan kudus atau yang biasa kita kenal sebagai peristiwa perjamuan malam terakhir sebelum Yesus disalibkan. Jadi istilah perjamuan kudus ini umumnya digunakan oleh kebanyakan gereja Protestan. Dan juga setiap gereja itu memiliki peraturan masing-masing mengenai siapa saja yang boleh mengikuti perjamuan kudus ini. Lalu apa itu definisi dari perjamuan kudus sendiri? Jadi perjamuan kudus ini merupakan kesempatan bagi kami umat Kristiani untuk menyatakan iman kita, kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Dan juga menjadi waktu untuk merenungkan pengorbanan Yesus yang dilakukan sekali untuk selamanya. Sebagaimana kita tahu bahwa Yesus adalah berkorban mati atau wafat di kayu salib untuk menebus dosa kita, para manusia yang melakukan dosa. Dan juga perjamuan kudus ini dilakukan dengan memakan roti sebagai saluran tubuh Yesus dan meminum anggur sebagai saluran darah Yesus, dengan tujuan kita dapat menerima pengampunan dosa, kehidupan, dan kebahagiaan. Lalu apa yang menjadi dasar terlaksananya perjamuan kudus ini? Jadi awal mula atau sejarahnya itu terlaksana pada saat malam sebelum Yesus wafat, yaitu sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan. Jadi Yesus bersama dengan para murid-muridnya pada malam perayaan Paskah orang Israel melakukan perjamuan malam terakhir. Di sini terdapat dasar Alkitab pada Matius 26 ayat 26 sampai 27. Pada ayat yang ke-26 berbunyi, "Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, 'Ambillah, makanlah, inilah tubuhku.'" Jika kita resapi secara mendalam, ayat ini menggambarkan keadaan pada saat malam terakhir, perjamuan malam terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya, di mana ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti. Lalu roti tersebut diucapkan berkat oleh Yesus, lalu memecah-mecahkannya menjadi potongan-potongan yang akan diberikan kepada murid-muridnya. Setelah murid-muridnya mendapat roti yang dibagi-bagikan, lalu Yesus berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mempersilahkan para murid untuk mengambil roti yang digambarkan sebagai tubuh Yesus. Lalu pada ayat selanjutnya, pada Matius 26 ayat ke-27 yang berbunyi, "Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, 'Minumlah kamu semua dari cawan ini,'" yang menggambarkan situasi setelah mengambil roti dan membagikannya kepada para murid-muridnya. Yesus selanjutnya mengambil cawan yang berisikan anggur, lalu mengucap syukur akan cawan tersebut dan anggur tersebut, lalu membagikannya kembali kepada para muridnya dan mempersilahkan untuk meminumnya dari cawan yang sudah diberikan oleh Yesus tersebut. Nah, dari roti dan anggur yang diberikan kepada para muridnya terdapat nilai spiritualitas yang terdapat pada roti dan anggur tersebut. Yang pertama, roti yang dibagikan kepada para murid ini dilambangkan sebagai tubuh Yesus yang mengarah kepada kematiannya. Jadi ini menandakan bahwa tubuh Yesus akan mati, dan roti tersebut sebagai tanda bahwa ia akan menyerahkan tubuhnya kepada kematian, bahwa tubuhnya ini akan ia korbankan dan ia akan wafat, sebagai pengingat bagi kita bahwa roti itu melambangkan tubuhnya yang sudah dikorbankan.
dan akhirnya wafat di kayu salib. Dengan dasar Alkitab pada Lukas 22 ayat 11 yang berbunyi, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-pecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini mirip dengan dasar Alkitab sebelumnya, namun ini memperjelas bahwa tubuhnya ini menjadi peringatan bagi kami semua. Menjadi peringatan bagi kami semua akan tubuh Yesus Kristus sendiri. Lalu selanjutnya adalah anggur. Anggur ini melambangkan darah Yesus sendiri yang dilambangkan sebagai darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Jadi ini Yesus memateraikan darah tersebut yang dilambangkan dengan anggur sebagai darah perjanjian akan pengampunan dosa bagi setiap kami, kita semua umat berdosa. Dan terdapat dasar Alkitabnya sendiri pada Matius 26 ayat 28 yang berbunyi, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah ini merupakan perjanjian yang digunakan untuk mengampuni dosa-dosa kita sebagai umat manusia yang tidak luput dari dosa. Lalu setelah nilai spiritualitas, terdapat bentuk karya yang masih ada hingga saat ini, yaitu para jemaat yang datang ke gereja dan melaksanakan perjamuan kudus akan mendapat roti dan anggur, seperti yang terdapat pada gambar. Terdapat wadah plastik kecil seperti wadah jeli yang berisikan anggur yang dilambangkan sebagai darah Yesus. Dan juga terdapat kepingan koin kecil, mungkin di Katolik lebih familiar dengan sebutan hosti. Nah, ini dilambangkan sebagai tubuh Yesus. Nah, lalu perjamuan kudus ini biasanya akan dilaksanakan pada saat setelah firman atau khotbah dan doa berkat. Lalu perjamuan kudus ini akan dimulai dengan pengakuan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami mempercayai bahwa Tuhan sebagai juru selamat kita, rela berkorban bagi pengampunan dosa kita, dan maka kita mengakui kepercayaan kita akan Tuhan Yesus Kristus untuk memimpin hidup kami agar seturut dengan rencananya, dan kita harus memiliki iman percaya tersebut agar kita dapat memiliki pegangan dalam hidup kami masing-masing. Lalu makna hidup yang dapat kita peroleh dari perjamuan kudus ini, yang pertama sebagai peringatan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi perjamuan kudus ini menjadi peringatan akan kematian Yesus Kristus di kayu salib dan kebangkitannya juga. Karena itulah pada saat perjamuan kudus ini kita akan memakan roti serta anggur yang menjadi lambang tubuh dan darah Yesus. Lalu yang kedua sebagai tanda keselamatan. Jadi perjamuan kudus ini menjadi tanda bahwa kita sebagai umat Kristiani sudah diselamatkan oleh kasih dan anugerah yang Tuhan dan Yesus Kristus yang nyata dalam kematian dan kebangkitannya. Kita sudah diselamatkan oleh karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Lalu yang ketiga, pengakuan iman. Jadi ini sebagai bentuk dari menyatakan iman kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus sendiri. Yang keempat merupakan gambaran peristiwa penyaliban, yang dimana ini merupakan gambaran bagi kami akan betapa berharga, betapa kita harus mengingat akan peristiwa pengorbanan Tuhan Yesus sendiri di kayu salib, rela berkorban, wafat mati bagi kita, yang menyelamatkan kita dari dosa. Maka itu kita harus
senantiasa mengingat akan peristiwa penyaliban ini, agar senantiasa dapat berpegang pada Tuhan Yesus yang telah berkorban bagi kami. Lalu yang terakhir, kita dapat memberitakan Injilnya, yaitu berita tentang pengampunan dosa oleh karena pengorbanannya, penumpahan darahnya, hingga ia datang lagi dalam kemuliaannya. Jadi kita juga mengingat tentang pengampunan dosa melalui pengorbanannya. Maka dari itu kita jangan menyia-nyiakan diri kita terhanyut dalam dosa-dosa duniawi, karena kita harus ingat bahwa Tuhan telah melewati berbagai cobaan, siksaan, dan Ia mengorbankan dirinya dan wafat di kayu salib karena dosa-dosa kita. Maka dari itu kita jangan terlalu terhanyut dengan duniawi, dosa-dosa duniawi, dan kita harus ingat bahwa Ia akan datang untuk kedua kalinya dalam kemuliaannya. Nah, itu tadi informasi mengenai perjamuan kudus yang dapat saya sampaikan. Kiranya dapat memberkati, menjadi berkat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk senantiasa ingat akan pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah rela berkorban di kayu salib demi pengampunan dosa kita. Maka dari itu kita juga harus membenahi diri supaya tidak terhanyut dalam dosa-dosa duniawi, pergaulan remaja zaman sekarang. Kita harus tetap ingat dan setia pada Tuhan dan percaya akan rencananya. Sekian dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.